Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa mengikuti mata kuliah ini dengan keadaan sehat walafiat insyaallah. Salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti atas izin Allah beliau memberikan syafaatnya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau disingkat dengan KDPPLK Syariah. Di dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, dia memiliki tujuan dan peranannya, di mana tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi beberapa pihak. Yang pertama adalah penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya, di mana dalam proses penyusunan standar akuntansi keuangan ini, dia perlu mengembalikan kepada paradigma transaksi syariah, di mana transaksi syariah ini berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan, oleh Allah, sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual, atau di dalam istilah bahasa Arabnya adalah untuk mencapai al-falah, ya. Di mana kesejahteraan itu bukan hanya sekedar dicapai di dalam aspek hal duniawi, tetapi juga dalam aspek ukhrawinya. Nah, paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki tanggung jawab dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya dari aktivitas usaha. Nah, sehingga di dalam aktivitas menjalankan transaksi syariah, maka dikembalikan lagi kepada parameternya, di mana parameter baik buruk, ya, kemudian benar salah itu dikembalikan kepada apa kata Allah, gitu ya, dan apa kata Rasulullah, sehingga di sini sumber dari segala aspek sebuah perbuatan, ya, atau di dalam penyusun standar akuntansi keuangan, dia itu akan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sehingga nanti kita akan juga pahami asas-asas transaksi syariah dan karakteristik transaksi syariah yang kemudian dia itu bisa dijalankan oleh umat manusia, dan hal-hal yang kemudian dilarang di dalam syariah, ya, maka itu wajib untuk dihindari, salah satunya seperti transaksi riba. Kemudian yang kedua terkait dengan tujuan kerangka dasar, ya, dia itu digunakan sebagai acuan bagi penyusun laporan keuangan. Jadi untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Nah, nanti juga akan kita bahas laporan keuangan yang ada di dalam akuntansi syariah itu seperti apa saja sih, gitu. Kemudian yang ketiga, kerangka dasar ini sebagai acuan bagi auditor, yaitu dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Nah, jadi sebagai auditor, dia itu akan mengaudit atau memeriksa, ya, laporan keuangan yang disusun oleh entitas lembaga keuangan syariah, ya, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah atau belum. Nah, kemudian yang keempat adalah para pemakai laporan keuangan, jadi para pengguna laporan keuangan, sehingga di mana para pemakai ini dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu bisa dipahami, ya, bisa dijadikan sebagai sebuah informasi untuk mengambil sebuah keputusan.
Nah, misalnya di sini ada investor, pemilik dana cord, ya. Pemilik dana cord, ini hutang, ya. Kemudian pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana titipan, pemilik dana dan penerima zakat, infak, sedekah dan juga wakaf, ya. Kemudian pengawas syariah, karyawan, ya, dan seterusnya, ya, bahkan pemerintah dan juga masyarakat, ya, ketika dia membutuhkan laporan keuangan. Nah, itu juga bisa mengacu pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah ini. Dalam laporan keuangan, di sini terdapat 4 karakteristik kualitas laporan keuangan. Yang pertama adalah dapat dipahami oleh pemakai. Jadi, ketika kita sebagai entitas syariah misalnya gitu ya. Nah, di sini ada laporan keuangan yang kemudian disajikan yang menyatakan harta gitu ya, harta kita itu lumayan banyak yang bisa kita putar kembali. Nah, sehingga dari laporan keuangan yang disajikan ya, kemudian memberikan informasi-informasi yang bisa dipahami oleh para pengguna untuk mengambil keputusan. Jadi dengan harta yang demikian, ketika kita putar kembali, nah jadi ada dana pembiayaan apa yang bisa kita salurkan kepada nasabah, ya, sehingga uang itu bisa bermanfaat, ya, bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu juga yang dikatakan sebagai relevan, sehingga laporan keuangan dia dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Salah satu contohnya juga misalnya sebagai investor, jadi orang yang mau melakukan investasi dananya di sebuah entitas syariah, maka dia perlu tahu laporan keuangannya, dilihat dari laba ruginya, dilihat dari seberapa besar gitu ya, seberapa besar keuntungan yang akan dia peroleh ketika dia menginvestasikan dananya di entitas syariah tersebut gitu. Nah, maka itu bisa mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Kemudian yang ketiga adalah keandalan. Ya, jadi keandalan laporan keuangan itu bebas dari pengertian yang menyesatkan. Ya, kenapa? Ya karena pada sejatinya harusnya laporan keuangan itu harus disajikan dengan tulus atau jujur ya dari yang seharusnya disajikan. Kemudian laporan keuangan itu dapat dibandingkan dari laporan keuangan yang sebelumnya, ya. Sehingga di sini itu bisa mengidentifikasi tren, posisi, dan kinerja keuangan. Misalnya ketika kita melihat dari laporan keuangan yang ada di tahun sebelumnya, itu keuntungan dicapai 10 juta, sedangkan untuk tahun ini keuntungan itu 9 juta. Nah, dari adanya penurunan keuntungan ini itu disebabkan dengan apa? Apakah benar mengalami penurunan keuntungan atau di sisi lain ada aktivitas sedekah, infak ya yang itu jauh lebih besar sehingga sebenarnya jauh lebih beruntung gitu ya. Karena ada segi ukhrawi yang kemudian didapatkan di dalam sebuah entitas syariah. Nah, jadi inilah 4 karakteristik yang harus dimiliki di dalam laporan keuangan. Kemudian dari unsur laporan keuangan. Nah, di sini ada beberapa hal yang sama ya dan tentu juga ada yang berbeda dari unsur laporan keuangan konvensional dan unsur laporan keuangan syariah. Di mana kalau konvensional dan syariah dia sama-sama memiliki laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan laporan keuangan. Nah, tetapi di dalam keuangan syariah sendiri, dia itu ada 3 hal yang kemudian tidak dimiliki oleh konvensional, yaitu berkenaan dengan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, kemudian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan juga laporan khusus yang mencerminkan entitas syariah tertentu. Nah, jadi untuk mengetahui laporan keuangan ini,
silahkan mahasiswa bisa membaca akuntansi transaksi syariah ya karangannya Wiroso, atau juga kalian bisa melihat di Google ya, mencari contoh-contoh dari laporan keuangan tersebut sehingga kalian mendapatkan gambaran, memiliki gambaran bentuk dari laporan keuangan yang ada. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.